pernah melihat seasar itu melakukan debus sampai ininya berdarah. Apa yang pernah kami praktekkan, saya akan bocorkan mengenai ilmu debus ya. Jadi saya akan bercerita mengenai ilmu debus yang pernah kami praktekkan di psikolog. Jadi saya akan bocorkan fakta yang sebenarnya seperti apa dan bagaimana. Jadi terserah kalian menanggapi cerita saya seperti apa nantinya. Karena setahu saya, statement apapun yang saya keluarkan maka itu pasti dibagi dua, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Jadi teman-teman, saya akan menceritakan ya sebenarnya. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu bantahan ketika ada seseorang mempraktekkan yang namanya ilmu debus. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada terbukti dia bisa kebal, tapi itu pun adalah jalurnya bukan sesuai jalur syariat. Maksudnya jalur syariat Islam, bukan seperti itu. Kalaupun misalnya ada orang yang kebal dengan suatu amalan, entah itu amalan dari Al-Quran yang dia istiqomahkan, terus orangnya benar-benar kebal, itu pun adalah jalur di luar daripada jalur syariat Islam. Jadi apa yang saya ceritakan adalah fakta selama saya berada di Ngoluhur. Nonton channel Busasar sendiri ketika melakukan praktek yang namanya debus, entah itu pakai samurai diginiin, entah itu pakai senjata ataupun banyak lah apa saja sih yang pernah kami praktekkan di sana. Gesek-gesek pakai samurai, nah itu nanti saya bongkar tapi satu-satu ya. Terus nginjak paku, guling-guling di atas beling sama pakai api, itu gesek-gesekan api. Bahkan saya pernah praktekkan di sana api itu saya telan, tapi itu pakai trik ya. Ini saya bocorin, saya membocorkan supaya pembodohan itu nggak merajalela, apalagi mengatasnamakan agama, bawa agama, sehingga orang-orang yang menonton, orang-orang awam yang nonton itu begitu cepat memvonis seseorang, wah inilah kiai yang punya karma, inilah ustadz yang punya karma, ini wali Allah. Jadi ya itu tipis sekali. Maksudnya jangan begitu cepat memvonis seseorang itu adalah seorang wali, kiai ataupun ustadz. Jauh sekali. Jadi yang pertama di sana itu pernah mempraktekkan guling-guling di atas duri salat. Yang pertama, kebal itu memang ada, tapi kebal yang sebenarnya yang benar-benar hak dari Allah itu nggak bisa dipertontonkan. Itu cap kata-kata saya bahwa kekebalan yang benar-benar hak itu nggak bisa dipamer-pamerkan, dipertontonkan ke publik, nggak bisa. Kalaupun misalnya ada seseorang yang kebal dengan suatu amalan yang diistiqomahkan, itu pun sangat rawan sekali untuk terjebak. Karena ada dua amalan, yang mana amalan tersebut ketika diistiqomahkan, entah itu dari amalannya dari Al-Quran. Karena dalam Al-Quran sendiri ada dua jalur, yaitu ada jalur mutasyabihat dan ada jalur muhkamat. Dan kebanyakan orang-orang yang zaman sekarang ini mereka istiqomahkan yang mutasyabihatnya. Mereka mengistiqomahkan jalur mutasyabihat, sedangkan inti pokoknya nggak dijalankan. Jadi kurang lebih seperti itu orang-orang yang udah mancing ilmu kebal di dalam dirinya. Kebal sendiri ada 3 tingkatan yang saya ketahui. Tingkatan pertama, ada orang kebal bisa sobek tapi nggak sakit. Maksudnya ketika diiris kayak gini itu bisa sobek tapi dia nggak merasakan kesakitan. Terus ada juga yang memang nggak bisa sobek tapi dia merasa kesakitan. Terus yang ketiga, nggak sobek, nggak kesakitan.
Jadi sebenarnya ini kalau saya mau jelaskan ya rahasianya, karena ya jelas bersekutu dengan setan. Kenapa saya katakan bersekutu dengan setan? Karena mereka lebih cenderung mengutamakan niat utamanya dengan apa yang ia jalankan. Tapi ini yang saya ceritakan adalah di luar daripada ketiga-tiganya itu. Jadi di Simoluhur itu pernah kami praktekkan yang namanya bakar-bakar diri, gesek-gesek pakai samurai, pakai mandau Kalimantan juga pernah, terus nginjak paku juga pernah, makan api pun pernah, pantai bakar-bakar ini, dibakar tangan ini sampai ke badan juga pernah, guling-guling di atas duri salak, di sana pernah dipraktekkan, sama guling di atas beling. Terus apakah itu benar-benar nyata? Ya benar nyata. Nyatanya itu benar-benar guling di atas duri. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Jadi teman saya itu ada yang sampai ini hitam semua gara-gara kebakar. Tapi itu nggak diperlihatkan di media. Terus gesek-gesek pakai samurai, sebenarnya ada triknya teman-teman. Ada triknya, yaitu terkadang seseorang praktekkan ketika yang kan sebelum dipraktekkan yang namanya apakah benda tersebut tajam atau enggaknya, itu kan biasanya orang itu ngambil pelepah pisang terus diginiin. Jika digesekkan di sini, itu biasanya ada triknya, yaitu terkadang ada memang yang tajam, ada juga yang tumpul. Terus ada yang memang itu tumpul benar. Kayak samurai yang sering dipraktekkan itu adalah tumpul. Jadi kalau ada yang memprotes kata-kata saya, ya bisa dibuktikan. Kalau misalnya sebenarnya banyak sih yang ingin bersuara, bukan cuma saya. Cuman mereka mungkin nggak berani mengeluarkan suara karena dalam pemahaman mereka masih titik apakah ini jalur benar atau salah. Namun karena saya udah meyakini bahwa itu adalah suatu hal yang keliru, suatu hal yang sangat jauh meleset. Karena untuk apa dipertontonkan sesuatu yang di luar nalar, terus dipublikasikan di media, ditonton oleh banyak orang. Dan kebanyakan yang nonton itu adalah orang-orang yang masih awam, sehingga begitu cepat memvonis bahwa orang ini adalah seorang wali. Makanya saya juga nggak kaget ketika pertunjukan hal seperti itu lebih banyak penggemarnya dibandingkan dengan ustadz ataupun kiai benar yang ceramah. Karena ya itu tadi, kebanyakan ustadz kiai mereka nggak punya kesaktian apa-apa. Sedangkan yang terjun di dunia kebatinan spiritual, mereka itu kebanyakan mempertontonkan sesuatu yang di luar nalar. Oke, lanjut ya, masalah kekebalan tadi, bahwa samurai yang sering digunakan itu adalah tumpul. Saya katakan itu adalah tumpul. Meskipun misalnya di sini ada yang membantah, silakan. Kalau memang statement saya mau dibantah dengan apa yang saya keluarkan, apa yang saya ucapkan, maka silakan Anda buat biji. Kok saya seolah-olah berbalik arah gitu? Padahal dulu saya pernah belajar di sana, kok sekarang malah seolah-olah berbalik arah. Mereka bisa membandingkan dulu, mereka bisa mikir-mikir dulu apa benar nggak ya, silakan. Itu yang penting saya hanya membuat video menceritakan perjalanan saya semenjak di sana. Terserah Anda mau lanjut atau enggak, mau jalan ke sana atau enggak, ya terserah kalian, terserah Anda sendiri. Yang penting saya hanya menceritakan perjalanan saya semenjak di sana. Oke, adapun masalah duri salak itu, masalah debus duri salak pakai beling. Kalau yang beling kemarin itu beling lama teman-teman. Jadi belingnya itu coba bandingkan dengan beling yang baru dipecahkan, botol yang baru dipecahkan, terus guling-guling di atasnya, itu bisa-bisa banjir darah.
Namun karena beling yang dipakai kemarin itu adalah beling yang udah lama, jadi belingnya itu nggak tajam, teman-teman. Nggak apa-apa ya, saya bongkar semua, terserah Gus Asar mau nonton ya terserah. Entah saya dicap murtad ya terserah. Yang penting ini sangat jauh dari saya sekali. Entah itu suatu hari bisa ketemu ya, saya akan ngobrol, saya akan menceritakan walaupun saya udah tahu bahwa ini susah diterima oleh orang lain. Adapun yang masalah duri salak itu sebelum debus dilaksanakan itu duri salaknya udah dipotong duluan. Jadi dipotong dulu, tapi saya nggak tahu ya apakah itu duri salaknya udah pernah disiram sesuatu, itu saya nggak tahu. Yang penting duri salaknya itu sebelum debus dimulai besoknya, duri salaknya itu udah dipotong duluan. Jadi ketika teman-teman guling di atasnya, meskipun ada yang nancap, itu nggak semua nancap ya. Jadi agak ekstrim sekali. Ya, intinya saya menceritakan perjalanan saya, entah mau dibantah ya silahkan, itu hak Anda juga berhak untuk mengeluarkan statement apa yang saya keluarkan. Anda berhak membantah, membuat video seperti yang saya buat. Masalah samurai, saya pernah melihat Gus Asar itu melakukan debus sampai ininya berdarah. Ini pernah ya, bukan bohongan. Yang penting intinya saya lihat Gus Asar itu melakukan debus dan ininya berdarah. Jadi di situ yakin saya beliau nggak kebal. Dan saya pernah tanda tanya besar. Saya pernah mau menanyakan sesuatu hal mengenai masalah keyakinan ke Pak Den, tapi itu nggak pernah saya tanyakan. Jadi saya tuh mikir kayak gini, bagaimana seseorang mengakses suatu keyakinan dengan tujuan dirinya kebal, dipertontonkan, dipraktekkan, bagaimana seseorang menemukan keyakinan seperti itu. Jadi ini saya pernah bentrok dengan diri saya sendiri. Jadi terjadi suatu bantahan. Karena Gus Asar sendiri sering ngomong kayak gini, yakin, yang penting yakin. Sedangkan saya mikir gini, bagaimana seseorang bisa yakin tanpa adanya suatu pemahaman, tanpa diisi ini dulu. Bagaimana seseorang bisa mengakses suatu keyakinan, dan bagaimana seseorang bisa meningkatkan keyakinannya tanpa menemukan suatu bukti yang nyata. Pak Den pernah menjelaskan juga seperti ini, bahwa ilmu debus yang dipraktekkan oleh santri Singoluhur itu adalah transfer energi dari suatu benda sehingga santri itu bisa kebal. Pak Den pernah ngomong kayak gini. Terus apakah Pak Den juga beranggapan bahwa santri itu kebal gitu? Ya saya yakin beliau tahu bahwa ilmu seperti ini sangat bertentangan sekali. Pada akhirnya ya berantakan jadinya. Pihak A pembawaannya lain, pihak B juga pembawaannya lain, akhirnya benturan. Jadi kalau Pak Den mengatakan bahwa santri itu bisa kebal karena transfer energi dari benda pusaka, ini wajib dibantah ya. Wajib dibantah statement seperti ini. Memang setiap benda itu memiliki suatu energi. Pada dasarnya, sifatnya adalah sesuai karakter bendanya. Jika ada seseorang yang mengaku bisa mentransfer, mengganti energi pada dasarnya dengan energi yang lain, itu udah di luar nalar, yang mana akses tersebut kebanyakan orang-orang yang pernah melakukan tirakat. Tapi tirakat di luar, itu tadi di luar daripada jalur syariat Islam. Jadi bagi teman-teman, saya adalah mantan dari sana, dan apa yang saya ceritakan terserah kalian mau membantah atau mempercaya. Saya nggak memaksakan Anda percaya dengan apa yang saya keluarkan. Yang penting menurut saya berhak untuk menceritakan apa yang pernah saya lalui. Bukan berarti tujuan saya untuk menjatuhkan, tapi saya melihat suatu dampak
suatu efek. Ketika itu diteruskan, maka ada suatu hari dampaknya itu sangat luar biasa sekali. Sebenarnya panjang sih yang mau saya ceritakan, sampai penarikan pusaka itu semuanya mau saya bongkar semua, trik-trik dan tipu daya setan. Terserah beliau nonton, mau komen atau mau kesini ngajak ketemuan, insya Allah saya akan ngobrol, meskipun saya udah tahu ini sangat susah sekali diterima apa yang saya lihat, apa yang saya temukan semenjak saya keluar dari sana. Oke lah, jika memang ilmu debus yang kebanyakan di YouTube itu kan hanya 2 jalur ini, jika itu adalah ilmu karomah berarti dia adalah seorang wali, kayak gitu aja. Ataupun jika itu mauna berarti kesolehannya luar biasa, dan itu Allah yang memang menilai ke situ. Tapi kan yang namanya kita pernah mondok bareng, kita pernah tinggal bareng, tidur bareng, itu kan akan ketahuan apa yang ada, apa yang tersembunyi di dalam itu bisa kita amati dari luar. Jadi stoplah menipu, mengatasnamakan agama, jual benda pusaka, jual jimat-jimatan, stop tipu-tipu. Jangan-jangan kalian juga menganggap bahwa itu Supri juga mantan dari sana kok. Sekarang dia mempertontonkan kebal senjata, narik pusaka. Apakah secepat itu dilantik jadi wali toh? Jadi mikir bahwa ilmu seperti itu memang nggak ada amalan khusus, nggak ada amalan khusus. Tetapi jika seseorang mengistiqomahkan sesuatu yang di luar jalur, maka setan itu akan memanfaatkan dirinya, sehingga mantra apapun yang diucapkan, niat apapun yang terbesit dalam hatinya, kayak misalnya penarikan pusaka itu adalah permainan setan. Penarikan pusaka hanya ada 2, trik sama permainan setan. Kok saya berbalik arah padahal saya mantan dari sana? Ya ceritanya panjang. Ceritanya kalau saya ceritakan mungkin saya butuh waktu 4 jam untuk menceritakan. Bahkan saya punya sahabat yang akrab sampai sekarang, meskipun saya tahu ini sulit diterima apa yang saya keluarkan, tetapi minimal nggak meneruskan ke arah situ, itu bisa mungkin masih bisa menyambung suatu pertemanan. Tapi jika apa yang saya keluarkan karena sangat jauh bertentangan dengan ketika saya berpindah alur mempelajari yang namanya pengobatan ruqyah. Jadi saya itu berbalik arah ketika saya mempelajari yang namanya pengobatan ruqyah. Jadi berbalik arahnya di sini. Sangat jauh bertentangan sekali. Meskipun ditangani ada orang sakit, ditangani dengan cara kayak gitu, memang bisa sembuh seketika. Itu bisa sembuh seketika karena itu adalah permainan makhluk yang berakal, punya pikiran. Beda ya, kalau kita menggempur sesuatu virus, kalau di bidang pengobatan ketika kita menggempur suatu virus itu kan tanpa akal. Kalau penyakit yang diderita orang itu yang berkaitan dengan suatu makhluk yang punya akal, punya pikiran, itu beda lagi. Jadi saya itu berbalik arah semenjak mempelajari bidang, maksudnya di luar daripada apa yang pernah dipelajari di sana. Saya nggak menjelekkan Simo Luhur, saya nggak menjelekkan beliau Gus Asar, tapi saya ingin teman-teman
Saya ingin kalian mikir-mikir dulu sebelum mempelajari arah ke situ. Ada baiknya, banyak buruknya. Baiknya di mana? Jika niat Anda benar-benar pengen memahami suatu hal. Misalnya nih, sebelum saya melangkah ke Padepokan Singoluhur, niat saya itu saya pengen memahami suatu hal. Tapi tujuan utama saya adalah merubah diri, taubat, sambil ingin memahami suatu hal yang namanya kehidupan. Dan ini pernah saya obrolkan dengan beliau, Gus Asar, ketika saya mau keluar dari sana. Jadi saya sempat ngomong sama beliau seperti ini, bahwa saya itu hijrah jauh-jauh bukan mencari ilmu seperti ini. Jika ilmu seperti ini yang saya cari, orang tua saya dulu itu sakti. Jadi saya menemukan suatu hal. Jadi saya itu terus terang sama Gus Asar ketika saya itu mau keluar dari Padepokan. Saya ngomong sama beliau seperti ini, bahwa yang saya cari itu bukan yang seperti ini. Saya ingin memahami yang namanya kehidupan. Akhirnya apa yang saya pikirkan? Saya itu memikirkan suatu perjalanan hidup, tapi di luar daripada lingkup di luar diri saya. Itu mengenai tentang diri saya dulu. Diri saya, keluarga saya, orang tua saya, saudara-saudara saya. Lalu saya kaitkan dengan takdir. Dan ternyata takdir ini ada dua hal yang membuat suatu hal itu terjadi. Yang pertama, manusia diberikan kebebasan di dunia untuk mengambil suatu langkah-langkah sehingga terjadilah suatu takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada suatu hal yang sudah ditentukan, manusia nggak bisa lari dari apa yang sudah ditentukan. Namun kan manusianya nggak tahu. Yang penting intinya dalam menjalani hidup ada yang namanya hukum sebab akibat. Bukan berarti saya menuhankan sebab sehingga adanya akibat, nggak seperti itu. Dengan sering memikirkan hal seperti itu, maka saya menemukan sesuatu. Karena jika sekiranya saya langsung belajar yang namanya kayak pengobatan ruqyah, langsung gabung dengan ustadz, belajar langsung dengan ustadz, bisa-bisa saya fanatiknya luar biasa sama orang-orang kebatinan. Namun saya masih bisa ngerem di situ. Karena sebelum memahami yang namanya, kan hampir mirip sekali yang namanya kita pengobatan secara spiritual dengan ruqyah, hampir mirip sekali. Jadi orang awam itu sangat sulit sekali untuk membedakan antara dukun dengan ruqyah. Ini orang awam pasti sulit sekali untuk membedakan kedua itu. Karena emang ya kalau hanya melihat jasad, gambar, ya pasti akan kebingungan memvonis dalam melihat suatu hal. Oke, lanjut teman-teman. Terus apakah saya juga termasuk membantah pemahaman Pak Den? Kalau Pak Den sih orangnya agak lembut ya. Pak Den orangnya agak lembut, tapi yang nggak sepaham itu yaitu tentang mediumisasi, mediatoran. Jadi itu saya ngobrol sebentar lagi ya. Saya akan lanjutkan ya mengenai mediumisasi juga, orang kesurupan gitu. Jadi itu sebenarnya permainan sugesti teman-teman kalau masalah mediumisasi. Namun itu bisa menjadikan suatu sebab
makhluk lain menguasai dirinya karena sering dipancing. Mediumisasi adalah suatu pancingan sugesti sehingga orang tersebut merespon apa yang disugestikan, yang dianggap guru oleh mereka ataupun orang-orang yang dianggap bisa memindahkan, bisa menarik jin, memasukkan ke tubuh seseorang. Orang tersebut menerima sugesti itu sehingga terjadilah suatu reaksi pada dirinya. Kalaupun misalnya benar, karena ini kan sulit dibuktikan, kalaupun misalnya itu benar bahwa yang dimasukkan adalah jin ke tubuh seseorang, maka coba bayangkan manusia di dalam dirinya ada jiwanya, ada jiwa, ada ruh, ada monsternya yaitu nafsu. Nah, dimasukkan lagi jin dari luar masuk ke dalam tubuhnya, ya gimana gak takut kontak. Terus disiksa kayak gitu, ya gimana gak kencing-kencing di dalam. Itu kalau misalnya sekiranya itu adalah benar-benar jin yang ditarik, dimasukkan ke tubuh seseorang. Jadi ini saya bantah ya, orang-orang yang sering melakukan sini katanya angker, terus menarik suatu makhluk memasukkan ke tubuh seseorang, terus langsung menceritakan, oh sini saya sering membuat kecelakaan gini, itu jangan dipercaya. Itu adalah respon sugesti, karena ketika nggak menceritakan sesuatu di tempat tersebut, ya apa hasilnya nanti ketika orang nonton, ya kayak gitulah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya penyampaian cerita saya kali ini. Ya semoga Anda paham maksud saya. Sebelum Anda mengambil tindakan belajar yang namanya kebatinan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau belajar, cuman ya gitulah. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Jangan lupa komen, subscribe biar tambah ramai. Nanti saya akan bahas Jambu Stomi, saya akan bahas juga. Saya akan bahas dukun-dukun berkedok dan sering dianggap kiai, dianggap besar. Itu saya akan bahas, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan tapi pasti. Walaupun misalnya suatu hari disuruh pembuktian apakah itu benar atau enggak, dengan keilmuan masing-masing yang mereka merasa punya ilmu ini, punya ilmu itu insya Allah bisa dibuktikan teman-teman. Misalnya nih ada orang kebal, terus saya netizen minta pembuktian, insya Allah itu bisa dibuktikan. Tapi karena saya merasa nggak punya karomah, nggak punya ilmu hikmah, nggak punya mauna, maka saya akan menelusuri suatu sebab. Jadi suatu sebab itu yang saya maksud adalah suatu perantara, suatu sebab sehingga seseorang itu bisa mempertontonkan suatu kekebalan. Jadi saya itu bisa, insya Allah bisa menelusuri letak-letak sumber utama seseorang itu mempertontonkan hal seperti itu. Tapi jarang sekali ya orang yang siap dilunturkan ketika gesek samurai gak mempan. Terus kalau misalnya saya diizinkan gesek, ya insya Allah itu akan mempan. Jadi teman-teman, jika sekiranya kalian melihat suatu pertunjukan di YouTube entah di mana atau di pasar-pasar, gesek samurai gak mempan, makan paku, terus pakai silet diginiin gak mempan, insya Allah itu, jika saya diizinkan untuk bagaimana caranya supaya mempan, maka saya akan praktekkan bagaimana caranya mereka itu bisa mempan ketika awalnya nggak mempan, tapi ketika suatu hal ini yang saya maksud bersifat rahasia, ketika udah didobrak hal-hal yang menjadikannya kebal, jika itu real bukan ilmu karomah, maka insya Allah itu akan luntur. Jadi ada tata caranya teman-teman.
Walaupun misalnya bawa senjata sendiri, ya saya maunya pakai senjata saya sendiri, kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sekian ya penyampaian kali ini. Mohon dukungannya buat channel saya. Saya akan menjelajah seperti kemarin-kemarin saya praktekkan, yaitu mencari orang-orang yang terkena gangguan di luar daripada medis. Contohnya adalah orang yang terkena ilmu santet, orang yang pokoknya ada kaitannya dengan hal-hal mistik gitu. Insya Allah saya akan jelajahi di tanah Jawa ini. Saya akan jelajahi, dan itu insya Allah tanpa mahar. Itu perlahan-lahan saya akan praktekkan, karena ya kasihan sih, udah pernah ngalamin orang-orang yang menderita gangguan semacam itu. Asalkan orangnya siap nurut, walaupun sekiranya itu memasuki tingkatan parah kayak ngeblank, kayak orang gila, yang saya butuhkan adalah dukungan dari keluarga orang yang sakit. Insya Allah itu bisa sembuh teman-teman, tapi itu butuh kesabaran. Tapi ini mohon dukungannya buat teman-teman semua supaya ini bisa tercapai nantinya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.